Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Nahot selaku dosen Sistem Politik Indonesia dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya Sevana Suramaga Melati, NIM E1031201040 akan mempresentasikan hasil tugas saya yang saya beri judul Lembaga Eksekutif di Indonesia. Nah, baik teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari eksekutif. Nah, sebelum masuk ke definisi dari lembaga eksekutif, saya akan sedikit membahas tentang latar belakang dari lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif dilatar belakangi oleh sejarah trias politika atau yang biasa juga disebut dengan pemisah atau pembagian kekuasaan. Nah, dikenal ada 3 lembaga secara umum dalam sistem kenegaraan, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, tujuan dari pemisah atau pembagian kekuasaan tersebut agar tidak terciptanya sentralisasi kekuasaan politik di suatu negara. Baik, teman-teman, langsung saja kita masuk ke pengertian dari eksekutif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lembaga eksekutif? Nah, pasti teman-teman sudah pernah mendengar apa itu lembaga eksekutif. Ya, lembaga eksekutif adalah presiden dan wakil presiden dan beserta menteri-menterinya yang turut membantu dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Atau biasa juga kita sebut dengan lembaga yang menjalankan pemerintah, biasanya terdiri atas presiden, perdana menteri bersama kabinetnya. Nah, selanjutnya teman-teman ada sifat-sifat dari kekuasaan eksekutif. Nah, ada yang pertama yaitu fashion power, merupakan kekuasaan yang ada pada posisi seseorang pada sebuah organisasi. Nah, yang kedua itu ada personal power, merupakan kekuasaan yang ada pada pribadi orang sebagai hubungan dengan sosialnya. Nah, yang ketiga ada efektif. Nah, efektif ini merupakan lembaga eksekutif memiliki kekuasaan sejati dalam mengimplementasikan aturan hukum dan regulasi kebijakan di negaranya. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada simbolik. Nah, simbolik ini yang dimaksudkan dengan simbolik adalah eksekutif hanya memiliki kekuasaan simbolik di negaranya. Contohnya secara individu Ratu Inggris, Kaisar Jepang. Nah, yang secara kolektifnya ada keluarga kerajaan Inggris. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu ada fungsi utama dari lembaga eksekutif. Nah, fungsi utama dari lembaga eksekutif ini, yang pertama ada sebagai kepala negara, karena eksekutif merupakan lembaga negara yang menjalankan roda pemerintahan di negara Indonesia. Nah, teman-teman, presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan di sebuah negara. Yang kedua, sebagai kepala pemerintahan. Maksudnya di sini adalah di mana lembaga eksekutif memimpin birokrasi pemerintahan serta pelaksanaan kebijakan. Nah, yang ketiga yaitu ada fungsi seremonial. Nah, maksudnya di sini adalah presiden memegang kekuasaan eksekutif dalam negara dan fungsinya menjalankan pemerintahan sesuai perundang-undangan. Nah, yang keempat nih teman-teman, yang terakhir ada respons terhadap krisis. Nah, maksudnya di sini adalah lembaga eksekutif memberikan tanggapan terhadap krisis atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman selanjutnya yaitu ada wewenang dari lembaga eksekutif. Wewenang pertama yaitu ada di administrasi. Nah, lembaga eksekutif di administrasi itu melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya, serta menyelenggarakan administrasi negara. Nah, yang kedua ada legislatif. Wewenang lembaga eksekutif di lembaga legislatif adalah membuat rancangan undang-undang. Nah, yang ketiga teman-teman ada keamanan. Wewenangnya adalah mempunyai kekuasaan mengatur polisi, mengangkat persenjataan, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.
yang kelima ada yudikatif. Wewenang lembaga eksekutif di lembaga yudikatif adalah memberikan grasi, amnesti, dan remisi. Nah, apa tuh grasi, amnesti, dan remisi? Apakah teman-teman ada yang tahu? Oke, saya akan menjelaskan. Grasi adalah pengakuan berupa perubahan, peringatan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada yang terpidana yang diberikan oleh Presiden. Nah, sedangkan amnesti ini adalah penghapusan hukuman yang diberikan kepada negara, kepada seorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindakan pidana tertentu. Nah, yang terakhir ada remisi. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana. Nah, yang terakhir nih teman-teman ada diplomatik. Nah, wewenang lembaga eksekutif di diplomatik ini adalah menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Selanjutnya teman-teman, ada macam-macam sistem eksekutif. Nah, yang pertama ada sistem eksekutif presidensial. Nah, di mana ciri-ciri dari sistem presidensial ini adalah yang pertama, dipimpin oleh presiden. Yang kedua yaitu memisah jabatan. Maksudnya, seseorang yang menjadi anggota kabinet atau pemerintah tidak boleh menjadi anggota parlemen. Nah, yang ketiga ada check and balance, di mana masing-masing lembaga pemerintah dapat saling mengontrol dan tidak saling menjatuhkan. Nah, teman-teman, yang kedua ada lembaga sistem parlementer. Nah, ciri-ciri dari sistem parlementer ini, yang pertama yaitu dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang kedua, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga, ada no term limit, di mana jabatan lebih tidak bisa karena parlemen dapat menjatuhkan kabinet pemerintahan. Nah, yang keempat ada penggabungan jabatan. Maksudnya di sini penggabungan jabatan adalah lebih tidak pasti karena parlemen dapat menjatuhkan kabinet pemerintah. Nah, yang terakhir ada supremasi parlemen. Nah, maksudnya di sini tidak ada suatu lembaga lain yang dapat membatalkan atau mengubah suatu produk parlemen termasuk lembaga yudikatif sekalipun. Nah, teman-teman, yang terakhir lembaga eksekutif dan masing-masing fungsi tugasnya. Nah, yang pertama yaitu ada presiden. Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ada wakil presiden. Nah, tugas dari wakil presiden ini dalam melaksanakan kewajibannya, presiden dibantu oleh wakil presiden sehingga mereka berada di dalam suatu kelembagaan, yaitu kelembagaan kepresidensian. Nah, yang ketiga yaitu ada Kementerian Negara, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu ada pejabat setingkat menteri. Nah, pejabat setingkat menteri ini tugasnya yaitu berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, kemudian ada pemerintahan non-kementerian. Nah, lembaga ini bertugas adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu di presiden. Baik teman-teman, berdasarkan hal tersebut, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa lembaga eksekutif adalah lembaga yang sangat penting di sebuah negara dari perumusan undang-undang, bahkan keamanan pun termasuk ke dalam wewenang lembaga eksekutif. Sebagai penutup dari presentasi saya, maka dari itu izinkan saya membagikan kutipan bahwa pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Saya, Stefanus Romaga Melati, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.